warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Miriam Mesterina, MPSI Psikolog. Teman-teman mahasiswa biasa memanggil dengan Miss Mary. Saya berasal dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kepakaran saya adalah bidang psikologi, industri, dan organisasi. Adapun beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan kepakaran saya tersebut antara lain psikologi industri dan organisasi, asesmen PIO, desain pelatihan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan organisasi, serta occupational wellness. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Mata kuliah K3 merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dan untuk mendukung penguasaan bahan ajar ini, saya bahkan telah memiliki sertifikasi K3 dari BNSP. CPMK mata kuliah ini diantaranya adalah mahasiswa mampu menganalisis resiko dan implementasi K3, serta menyusun program kesehatan keselamatan kerja sesuai dengan analisis yang ada. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai implementasi HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Analysis, and Determining Control. Materi ini akan disampaikan pada pertemuan ke-9. Capaian sub CPMK K3 dari materi implementasi HIRA-DC ini adalah mahasiswa mampu menyusun form HIRA-DC dengan tepat. Materi akan disampaikan dengan metode problem based learning yang didasarkan pada case study hasil temuan lapangan. Tahapan problem based learning yang dilakukan yaitu yang pertama, mahasiswa melakukan analisa berdasarkan studi lapangan K3 kampus. K3 kampus di sini adalah kampus UMPWR yang terdiri dari gedung utama, kampus Pelausan, dan kampus Sucian. Yang kedua, secara berkelompok, mahasiswa akan menyusun hasil dalam form HIRA-DC, dan yang ketiga menyusun rekomendasi. Dengan mengikuti materi ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik penyusunan form HIRA-DC yang hasilnya nantinya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk materi berikutnya dan pengembangan proyek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya lebih semangat lagi, materi saya 3 jam hari ini kita awali dengan berdoa dulu ya. Baik, berdoa menurut agama yang sama ya, agamanya sama semua kan ya? Jadi nggak usah agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah cukup. Apa kabar? Gimana? Bola menang? Mas Alan udah pulang kampung nih. Oke, saya absen dulu teman-teman. Random ya, Nawang. Zahrotul. Oke, si Faul. Oke, baik teman-teman, kemarin sebelum kita UTS, materi terakhir adalah tentang HIRA-DC. Hazard Identification. Terus? Oke, jadi kita mempelajari bagaimana mengidentifikasi bahaya, menilai atau mengakses resiko, dan menentukan kontrolnya seperti apa. Gitu. Tadi udah ada bisik-bisik SMK 3 apa? Ada yang masih ingat? Boleh tunjuk tangan? SMK 3? Siapa yang mau menyebutkan SMK 3 singkatannya dari? Oke, boleh Nadia? Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, itu tentang apa sih SMK 3? Itu tuh dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah secara resmi tentang keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas tentang ini teman-teman. Mengapa melek bahaya dan resiko penting? Tadi kita sudah ada hazard identification, jadi mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Setiap tempat kerja berbeda nih. Nah, kira-kira menurut teman-teman kenapa kita perlu mengetahui bahaya? Kenapa bahaya itu penting? Ada yang mau berpendapat? Oke, Velsa. Mungkin kalau dari saya sendiri, Miss, mengetahui bahaya di tempat kerja itu penting karena sebelum seseorang memasuki tempat kerja itu pasti harus memiliki kayak mengenali potensi bahaya sebelum
memasuki tempat kerja untuk bisa meminimalisir sekiranya akan terjadi kecelakaan kerja yang dialami atau di sekitarnya. Oke, contohnya nih kalau kerja di kampus ini bahayanya apa? Kalau di kampus ini mungkin tergelincir di tangga, Miss. Oke, tergelincir di tangga lantai 1, 2, 3 nih yang paling berbahaya menurut Elsa. Lantai 3. Lantai 3, oke, thank you. Baik, kalau di sini, kalau teman-teman perhatikan, setiap tempat kerja memiliki bahaya masing-masing. Kalau pom bensin, kira-kira bahaya bekerja di pom bensin apa aja? Kebakaran, ledakan, apalagi pom bensin? Kebocoran gas boleh? Apalagi? Oke, buat PR nanti nih kalau nggak ada yang jawab nih. Oke, di sini ada teman-teman ya, ada kebakaran dan ledakan. Poin yang pertama, cedera dan penyakit akibat kerja. Kira-kira cedera dan penyakit akibat kerja di pom bensin itu karena apa? Uapnya. Jadi yang ini masukin apa namanya? Pompanya itu tadi kan menghirup udara. Gasnya itu yang bisa menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Kerusakan aset dan peralatan. Jadi K3 di sini tidak hanya kesehatan kita tapi juga ada L-nya lingkungan. Kalau kebakaran ledakan maka akan rusak pompa dan sebagainya. Gangguan operasional pasti harus tutup, tumpahan dan pencemaran lingkungan. Jadi kalau meledak itu tangki minyaknya pasti akan luber ke jalan. Kerugian biaya dan reputasi perusahaan, ini biaya yang paling besar. Ya, reputasi image perusahaan ini, pom bensin ini dia tidak memenuhi standar K3 dan seterusnya. Oke, memahami bahaya dan resiko. Yang pertama adalah bahaya. Yang dimaksud bahaya kira-kira apa teman-teman? Ada yang mau tunjuk tangan? Oke, coba Vian. Oke, baik. Bahaya itu adalah suatu hal, situasi atau tindakan yang menimbulkan resiko. Oke, kalau di pom bensin nih, bahan yang bisa menimbulkan resiko berarti apa? Salah satunya adalah bahan bakar yang tumpah, mungkin itu bisa menimbulkan resiko kebakaran. Oke, kalau perbuatan atau kegiatan yang bisa bikin resiko kebakaran? Kegiatan biasanya ini bermain ponsel mungkin ketika isi tangki bensin itu. Oke, baik. Itu kalau Pertamina yang kita sering lihat di pinggir jalan. Kalau Pertamini gimana? Resikonya berarti apa kalau Pertamini? Tahu ya Pertamini ya? Ya. Oke. Mungkin ini sih Miss, biasanya mereka isi bensin mungkin sambil merokok mungkin Miss. Ya. Baik, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan yang besar mereka sudah punya SOP yang jelas. Itulah kenapa sebenarnya resiko untuk yang Pertamina atau usaha-usaha rumahan itu lebih besar lagi. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kemarin teman-teman sudah melakukan observasi lapangan. Ya, nanti kita akan masuk ke bagian yang kedua ini, penilaian resiko. Jadi saya bagi dulu, silakan bagi. Baik, yang masih ingat kemarin tugas observasinya kemana saja di kampus? Kampus pusat utama terdiri dari gedung barat dan gedung timur, lalu? Pelausan, terus? Sucen. Oke, baik, jadi ada total 4 bangunan. Itu belum termasuk yang di timur ada satu lagi gedung sekalian rektorat, di belakang itu namanya gedung apa? Gedung UKM. Jadi total ada berapa? Kampus utama, gedung barat, gedung timur, gedung UKM. Di Pelausan ada berapa gedung? 2 gedung. Lalu di Sucen berapa gedung? Oke, jadi ada 7 gedung. Oke, sudah terima masing-masing ya. Jadi kemarin kan teman-teman sudah observasi lapangan nih. Oke, sekarang coba itu diperhatikan yang kemarin sudah observasi lapangan. Selanjutnya nanti kita berkelompok sesuai dengan kelompok kemarin penugasan. Kita bahas bareng-bareng setelah ini. Oke, buat teman-teman yang lupa-lupa ingat itu yang biru-biru, yang kuning itu tentang apa aja? Bahaya fisik bisa dilihat di sini bahaya fisik, misalkan cahaya lampunya redup, terlalu terang dan seterusnya. Bahaya kimia, bahan-bahan yang beracun, berbahaya, ada di sini, mudah beriritasi, karsinogen, berkarat, bahaya biologi, virus, serangga, bakteri dan seterusnya, bahaya ergonomi, salah posisi, gerakan janggal, gerakan monoton atau repetitif, bahaya psikologi, stres, beban kerja, bullying, pelecehan dan seterusnya.
Nah, coba dari hasil teman-teman kemarin melakukan observasi, kira-kira mana yang termasuk fisik atau fisika, mana termasuk biologi, ergonomi, satu lagi apa? Psikologi. Oke, baik. Silakan. Kalau ada yang kurang jelas, boleh angkat tangan ya buat bertanya. Oke, gimana Dek? Izin bertanya Bu, ini untuk pengisian bahaya dan resikonya itu seperti fisik, kimia, biologi dan lainnya itu berapa kali ya Bu? Oke, baik, terima kasih. Baik, teman-teman, jadi untuk jumlahnya berapa, bahaya fisik berapa, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi bebas. Sesuai dengan temuan hasil observasi teman-teman masing-masing. Misalkan di gedung utama itu lebih banyak bahaya fisiknya, di gedung pelausan paling banyak bahaya biologinya karena ada lab misalkan, atau di gedung A3 misalkan banyak bahaya psikologinya karena ada prodi psikologi gitu misalkan. Jadi bebas teman-teman mau jumlahnya fisiknya ada 3 atau bahaya kimianya ada 5 dan seterusnya. Begitu. Silakan dikerjakan masing-masing, habis ini kita berkelompok buat diskusi. 10 menit cukup ya? Oke, baik teman-teman, waktu habis ya, 10 menit habis. Jadi silakan karena kemarin sudah tugas observasi lapangan, jadi silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan diskusikan hasil observasi teman-teman, lalu kita cross check-kan sama jawaban individu nih. Gitu? Ya, silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 nanti Gedung Barat, kelompok 2 Gedung Timur, kelompok 3 Pelausan, dan kelompok 4 Sucen. Ya, silakan. Oke, semua sudah pada kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 sudah lengkap? Kelompok 1 lengkap? Kelompok 2 lengkap? Kelompok 3 lengkap? Kelompok 4? Oke, baik. Sekarang tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan membahas penugasan yang lalu tentang observasi. Nah, silakan teman-teman dengan kelompoknya masing-masing berdiskusi, dikaitkan dengan lembar yang sudah masing-masing isi. Silakan diskusikan sesuai dengan tempat observasinya masing-masing. Kalau kemarin kan teman-teman di semua bagian dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, sekarang khusus dengan tadi kelompoknya satu-satu. Gitu ya, silakan 10 menit cukup ya? Oke, baik, silakan nanti setelah ini kita akan diskusi satu persatu kelompok untuk memaparkan hasilnya. Baik, silakan. Oke, gedung barat nih. Gedung barat kan terdiri dari beberapa gedung. Gedung A1, A2, A3, dan A4. Nah, kalau dari kelompok ini temuannya apa nih dari hasil observasi? Boleh dijelaskan kira-kira temuannya apa nih yang di gedung utama barat? Oke, baik. Kemarin temuan di gedung A3, tepatnya Miss di lantai 3 itu terdapat kelas yang lumayan cukup sempit. Nah, sehingga pada saat pembelajaran mungkin sekitar jam 11, 12 itu ruangannya itu terkesan cukup panas sehingga hanya ada satu kipas, sehingga itu membuat kelas itu menjadi panas dan menyebabkan penurunan konsentrasi pada mahasiswa seperti itu. Oke, nanti tuh contohnya kayak gitu ya, nanti bisa dibahas untuk hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Karena kelompok ini kan membahas gedung pelausan. Gedung pelausan kan ada 2 nih, gedung yang kita tempatin saat ini dan ada gedung yang di sebelah. Oke, temuan dari teman-teman seperti apa? Temuan kami itu yang paling kami soroti itu ada di bagian aparnya, Miss. Oke, berdasarkan temuan kami itu ada di aparnya atau alat pemadam kebakaran. Nah, di sini itu kita cuma menemukan adanya sedikit apar, yang itu ada di lab
terpadu dan di lantai 1 fakultas ini. Nah terus setelah kita lihat juga aparnya itu ternyata sudah berdebu dan sudah kadaluarsa di tahun 2024. Nah harusnya itu sudah diganti dengan yang baru agar semisal terjadi sebuah kebakaran di sini aparnya bisa langsung digunakan gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, sudah cukup ya diskusinya teman-teman. Kita masuk ke sesi berikutnya untuk efisiensi waktu. Kelompok mana dulu nih yang akan presentasi? Kelompok 1 dulu kali ya, kita di gedung utama yang ada di barat. Gedung barat ini ada berapa gedung teman-teman? Ada gedung A1, Nah, kita lihat kelompok 1 akan di-highlight semua gedung atau highlightnya pada salah satu gedung aja nih. Yuk silakan kelompok 1 memaparkan, mempresentasikan hasil observasi dan diskusinya barusan. Boleh maju ke depan? Oke, siapa nih yang akan presentasi? Oke, saya Miss. Oke, baik, silakan. Apa nih yang ditemukan dari observasi di gedung A3? Baik, untuk yang kami temukan di gedung A3 ini, kami mengspesifikkan di lantai 3 Miss, di ruang kelas, karena itu yang paling berdampak kepada mahasiswa di sehariannya. Itu ada di lantai 3, terutama di ruang-ruang kelas yang sempit. Selain sempit, ventilasinya juga kurang memadai, Miss. Jadi suhu di sana itu kadang panas sekali, terutama sekitar jam 12, jam 1 sampai ke seterusnya. Itu sering membuat mahasiswa itu ngantuk atau kadang tidak fokus, Miss, saat Hampir semua ruangan di lantai 3 ya, berarti Iya. lantai 2, 1 aman ya? Lantai 21 aman, karena di lantai 2 itu ada yang ber-AC, tapi ada yang enggak, tapi aman, Miss. Oke, baik. Silakan kelompok lain ada yang menanggapi dari kelompok 1 ini? Silakan. Oke, Hafiz, boleh. Dari kelompok 1 tadi sudah menjelaskan ada masalah nih di lantai 3 gedung A3. Gimana, mau disanggah, mau dibantah kalau kelasnya udah oke kok, udah nyaman gitu? Atau ada yang mau ditambahkan? Mungkin izin menambahkan aja ya, Miss. Itu di gedung A3 juga kondisi WC-nya itu kurang baik, Miss. Dari Kurang baiknya itu yang bagaimana? gelap, terus kadang bau, terus kalau caca kadang juga nggak bersih, Miss. Oke, baik. Selain toilet ada lagi nggak temuan di gedung A3? Mungkin itu Pencahayaan cukup? kurang sih, Miss. Itu. Pencahayaan kurang. Itu pencahayaan kurang di ruang kelas atau lab dan sebagainya? Mungkin kalau di lab itu sudah mencukupi, cuman ruang kelas itu kadang ada beberapa yang masih mati, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Big applause dulu buat kelompok 1, teman-teman. Boleh kembali ke ruangan. Tempat duduk, silakan. Oke, tadi kelompok 1 sudah, giliran berikutnya kelompok 2. Oke, yuk kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 ini membahas tentang gedung intinya dari UMPWR nih. Ada rektorat dan ada gedung UKM di belakangnya. Yuk silakan, siapa yang mau presentasi? Oke, silakan sampaikan ke teman-teman nih. Kalau tadi kelompok 1 sudah menyampaikan sorotannya di gedung barat, khususnya di gedung A3, kalau kelompok 2 mau menyampaikan apa nih? Silakan. Baik, jadi untuk kelompok kami ini spesifikasinya di bagian gedung UKM-nya teman-teman di kampus timur, tapi di UKM-nya, gedung UKM-nya. Nah, untuk yang paling kita lihat itu di bagian tangga licin, lalu juga ada atap yang bolong, terus banyaknya bakteri-bakteri di dinding-dindingnya mungkin bisa merusak mungkin. Oke, baik. Sudah ada korban di sini teman-teman ya. Jadi walaupun institusinya adalah institusi pendidikan, bahwa bahaya ada di semua bidang pekerjaan. Nah, kalau tadi nih jatuh karena tangga yang curam, berarti masuk yang mana ya di sini ya? Yang mana kira-kira teman-teman? Yes, bahaya fisik di sini. Gitu. Baik, silakan ada yang mau menanggapi kelompok 2? Yuk. Ya, silakan Reva. Izin menambahkan bahwasanya di gedung UKM itu untuk plafonnya ada yang bocor sehingga ketika hujan bahwasanya untuk atap itu ada yang bocor sehingga ketika hujan itu bisa terjadi kepleset. Untuk gedungnya ketika malam hari itu penerangannya agak kurang karena ada beberapa lampu yang mati. Kemudian ada atap yang bocor sehingga ketika hujan itu terjadi banyak bisa terpleset. Kemudian ada apar yaitu setiap gedungnya antara lantai 1 atau 2 itu tidak ada apar sehingga ketika ada kebakaran itu ada agak susah. Oke, baik teman-teman, itu barusan dari kelompok 2. Big applause dulu untuk kelompok 2.
Boleh silakan kembali ke tempat duduknya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke materi, silakan kembali ke posisi semula. Baik, tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 kita memahami bahwa di sektor institusi pendidikan masih banyak hal yang perlu kita notice bersama. Bahwa kurangnya perhatian terhadap K3 di lingkungan kampus seringkali terjadi karena anggapannya kampus itu resikonya rendah. Kemungkinannya kecil ada bahaya di sini padahal sudah ada korbannya. Sebenarnya di sini nih sudah ada retakan nih. Ya, ada retakan ya. Oke, kira-kira kalau yang teman-teman tadi tulis nih masuk pada level mana ini? Nah, di lembar kedua ada levelingnya ya. Nah, oke, pada level ini level yang mana nih? Yo, kalau yang ini nih, kayunya keropos. Nah, dia masuk level yang mana nih? Kira-kira warna kuning, orange, merah, hijau. Yang orange, Miss. Oke, kenapa? Karena di sini kan tertulis dampak signifikan dan diwajibkan melakukan tindakan lanjutan. Jika itu tidak diperbaiki, itu bisa retakannya jadi tambah banyak dan bisa menjadi bangunannya menjadi ambruk gitu, Miss. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk menjawab tadi jawaban Reva benar atau salah, kita lihat masing-masing ada perhitungannya ya untuk menentukan warnanya tadi. Nah, untuk menghitung itu ada rumusnya teman-teman, nanti saya bagikan file Excel-nya. Di sini ada yang pertama L atau likelihood, ini maksudnya adalah kemungkinan. Jadi kalau gambar tadi, kayu yang tadi mulai keropos, terus yang tembok sudah berjamur dan sebagainya, kira-kira untuk resiko yang terjadi, bahaya yang terjadi dia, misalkan tadi atapnya ambrol gitu jatuh, kira-kira di mana nih? Mungkin? Mungkin atau jarang? Pernah ada kasus jatuh atap? Kemungkinannya tadi gambar keropos tadi hanya segitu misalkan? Jarang atau sangat jarang? Tadi kayu keroposnya hanya di ujung ya? Yang ini? Oke, tadi sudah L. Nah, untuk pengkalinya adalah S atau severity teman-teman. Jadi kalau tadi kita memperhitungkan seberapa sering potensi resiko itu terjadi, kalau ini derajat keparahannya teman-teman. Sama dari angka 1 sampai dengan 5. Yang pertama cedera ringan. Jadi kalau kejatuhan tadi palang itu hanya lecet-lecet ringan. Yang kedua memerlukan P3K. Yang ketiga ini membutuhkan perawatan medis, jadi alat P3K tidak cukup, jadi misalkan perlu dijahit dan sebagainya. Yang keempat ini cedera berat hingga perlu operasi, rawat inap dan seterusnya. Yang kelima ini fatality atau kematian. Nah, rumusnya adalah dikali, seberapa sering dikalikan dengan derajat keparahan resikonya. Baik, ini contoh tabel Hiradisi, form Hiradisi. Lihat di halaman depan lagi teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi pengisiannya yang lebih detail nanti akan seperti ini. Ya, yang pertama lokasi, ini misalkan di kampus utama. Dari hasil observasi teman-teman, dari laporan yang teman-teman kumpulkan, misalkan banyak kegiatan aktivitas di area atap, di lantai 4 misalkan, ada temuan ada kabel listrik yang terbuka dan semrawut. Nah, kalau hazard atau potensi sumber bahayanya adalah kabel listrik terbuka, maka resikonya adalah korsleting. Kesetrum. Nah, nanti kita petakan nih, kira-kira kalau sampai dengan operasi, karena di sini tidak ditentukan level kebakarannya. Jadi ditentukan derajat yang paling tinggi kemungkinan terjadi. Kalau kebakaran itu ada grade-grade luka bakar yang perlu diatasi dengan operasi, ataupun nanti untuk kebakaran sekian persen memang itu harus rawat inap dan seterusnya. Nah, karena 3 dikali 4 hasilnya adalah 12, maka dia warnanya akan tinggi. Oke, baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Dek. Izin bertanya, Miss, terkait tangga UKM itu nanti termasuknya itu ke penilaian yang mana, Miss ya? Nilainya termasuk poin yang mana? Baik, terkait dengan tangga curam di gedung UKM ini ada di poin 6 teman-teman ya. Penggunaan tangga retak, curam, ini bahayanya, hazardnya tadi. Railing itu pegangan tangganya itu ya, berkarat.
kemungkinan resikonya terjatuh, gitu. Dampaknya cedera serius, tadi ada fraktur ya. Baik, nah yang sudah dilakukan belum ada perbaikan sampai dengan data ini, teman-teman kemarin observasi. Nah, yuk, di sini kenapa 4 dan kenapa 5? 4 tadi apa? Masuk kategori apa? 4? Sering? Sangat sering terjadi ya, karena ini cukup banyak yang teman-teman pakai, karena itu tangga utama ya UKM, naik dan turunnya. Kemungkinan besar terjatuh, tadi sudah ada rekan yang cedera serius ya, fraktur, dan belum diperbaiki sampai sekarang. 4 itu artinya sering terjadi. Kenapa? Karena tadi ya sering untuk arus naik dan turun. 5, kenapa 5? Tadi jatuhnya mungkin dari lantai sekian. Itu saja sudah patah, fraktur, dan butuh perawatan sekian hari. Kalau dia jatuh di posisi tertentu, ini kenapa saya kasih di angka 5. Ada kemungkinan-kemungkinan bisa sampai ke hal yang fatal. Karena kita tidak tahu umur berapa yang jatuh, gitu. Bisa saja misalkan ada kunjungan mendadak, gitu, yang usianya sudah cukup senior, mungkin dia punya gangguan khusus sehingga ini saya beri angka 5 di sini. Engineeringnya mau nggak mau harus renovasi, gitu. Bagiannya siapa PIC-nya? Sarpras. Begitu bisa dipahami? Oke, nah teman-teman untuk tugas berikutnya gitu, nanti UAS ada tugas ya teman-teman ya, project untuk membuat ilustrasi. Jadi dari teman-teman kemarin habis melakukan observasi lapangan, kita coba buat rencana perbaikannya seperti apa. Dari yang tadi teman-teman sudah petakan kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi tetap perlu proyeksi bahaya ketika pengerjaan perbaikan. Jadi tidak hanya selesai di hasil observasi teman-teman, tetapi juga bahaya yang mungkin muncul ketika melakukan perbaikan. Seperti halnya tadi, banyak bangunan yang bagian atapnya perlu diperbaiki, jadi dia akan menggunakan tangga. Apakah tangga seperti ini dia ya ini nanti hal-hal yang perlu teman-teman lakukan. Dan yang terakhir tentunya poster. Jadi bagaimana teman-teman menyampaikan edukasi promosi K3 di kampus. Baik, teman-teman ada pertanyaan terkait dengan penugasan? Baik, jadi tadi selain laporan hasil evaluasi teman-teman, hiradisinya seperti apa, termasuk hiradisi proyek pengerjaannya, nanti bisa coba tanya ke teman-teman teknik sipil ya. Nanti di akhir juga teman-teman lampirkan poster edukasi tentang K3. Nanti kalau ada lomba-lomba bisa sekalian untuk kita ikut lombakan. Jadi ini contoh-contoh, teman-teman bisa bikin desainnya, boleh pakai notebook LM dan aplikasi yang lainnya. Atau mau desain sendiri boleh banget. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, deadline-nya minggu depan teman-teman ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Baik, karena tadi dimulai dengan berdoa, akhirnya juga berdoa. Baik teman-teman, berdoa dimulai. Baik, berdoa tidak pernah cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya. Kalau ada pertanyaan boleh banget japri saya. Jangan lupa deadline-nya 1 minggu dari sekarang di pukul 12 siang. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian materi implementasi hiradisi pada pertemuan ke-9 ini. Dan ingat, uang memang bisa beli segalanya. Tetapi safety tetap yang utama. Karena uang tidak bisa membeli nyawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.